Truk tambang ini masih ngeyel sekali kawan-kawan, padahal sudah dilarang oleh Kang Deddy Mulyadi bahwa truk tambang untuk sementara waktu dilarang beraktivitas, yaitu karena penghentian tambang yang ada di Parung Panjang ini. Tetapi apa realitanya? Realitanya adalah masih banyak truk-truk yang secara sengaja melanggar kebijakan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Apakah ini adalah bentuk dari tantangan atau bentuk dari larangan itu harus dilanggar, kawan-kawan? Ya masih lah, pokoknya masih ada warga-warga, masih ada truk-truk yang nakal melintas ke jalanan, kawan-kawan. Coba kita saksikan bersama-sama videonya. Sudah ditutup, tapi masih aja pada Badung, pada Bandel, pada Mangor. Lihat nih, tronton nggak bisa lewat tronton. Tronton. Ambulan nggak bisa lewat, ketutup tronton. Itu nggak jumbo itu bisa jalan. Tuh, lihat. Ini ambulan nih. Lihat Bapak KDM. Ini masih operasional aja nih. Tronton masih lewat aja. Nih lu lihat ya, ini tuh jam berapa? Jam 11 setengah 12 tanggal 20 tuh. Truk tambang udah pada keluar. Kenapa gue lapor ke Pak Deddy ya? Percuma kita lapor ke bupati, lapor ke camat, sama lapor ke lurah. Dari tahun kemarin juga lapor ke dia juga kagak ada respon. Makanya gue lapor ke Pak Deddy, kali aja ditegur tuh bawahannya. Nih lu lihat nih. Makanya kalau yang nggak tahu Parung Panjang diam aja. Biar tahu nih kondisi Parung Panjang kayak begini. Lu lihat no. Truk tambang jam segini pada keluar. Emang jam operasional dia itu jam segini. Lu liatin no, macet no, truk tambang semua no. Tuh lu lihat. Selamat pagi Bapak. Pak, boleh nggak diceritain bagaimana sih kondisi lalu lintas di wilayah ini yang dirasakan masyarakat sebelum dan sesudah diberlakukannya peraturan gubernur? Oh iya, sebelum dan sesudah ya. Sebelumnya di sini cukup kredit ya, karena kalau jam-jam segini sekitar jam 9 itu memang truk-truk tronton itu sudah numpuk ya di sebelah sini. Sudah terjadi penumpukan kan setelah tanggal 25 ya kalau tidak salah Pak Gubernur memberikan surat edaran ya terkait dengan penutupan sementara. Ya alhamdulillah kondisinya sekarang bisa dilihat ya Mbak ya. Jadi kosong ya, ini tentunya jadi harapan masyarakat Parung Panjang seperti ini Mbak. Baik. Bisa kondusif ya kan, anak-anak yang berangkat sekolah bisa aman, ibu-ibu yang ke pasar, bapak-bapak yang mau berangkat kerja juga merasa aman di jalan. Baik. Jadi masyarakat merasakan perubahan yang signifikan gitu ya, Pak. Betul. Nah selanjutnya Pak, apakah Bapak tahu di sini ada perbaikan jalan? Oh iya, perbaikan jalan ya. Iya. Perbaikan jalan sementara sudah dimulai dari Caringin ya kalau tidak salah ya, sudah sampai di seberang rel ke sana. Kemudian sebelumnya yang di sebelah sini belum dimulai ya. Nah makanya dengan perbaikan jalan ini juga dampaknya kan terjadi kemacetan, terjadi penumpukan di sana. Makanya mungkin Pak Gubernur inisiatifnya salah satunya itu ya ditutup sementara seperti itu ya untuk mengurangi volume kendaraan yang ada. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Pemprov Jawa Barat dan kemudian di Kabupaten Bogor yang tentunya sudah merespon baik ya. Perbaikan jalan tersebut juga yang memang kita harapkan. Termonitor tanggal 1 Oktober, Jalan Parung Panjang sepi seperti jalan tol. Tuh truknya juga sepi jalan Parung Panjang. Luar biasa gebragan Bapak KDM. Ini mah pasang tenda juga bisa di tengah jalan. Jalan Parung Panjang termonitor sepi. Enak bener nih warga Parung Panjang sekarang. Bisa menikmati jalan seperti mau lebaran. Sepi, jalan Parung Panjang sepi. Halo, warga Parung Panjang, keren, selamat Anda punya jalan sepi. Sudah tidak ngebul. Enak meren. Kan akhirnya gara-gara truk tambang nakal itu ada ambulan yang nggak bisa lewat beraktivitas untuk menghantar atau menjemput orang yang sedang sakit, kawan-kawan ya. Bagaimana kalau misalkan sakitnya itu parah ya kan? Nanti bisa jadi kemungkinan tidak tertolong gara-gara ada penghambatan di jalan, kawan-kawan. Ini berita dari Metro Bogor, kawan-kawan. Di sini ada beritanya ya, saya bacakan. Meski Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tutup kurung KDM telah mengumumkan penutupan sementara aktivitas galian tambang di wilayah Rumpin, Parung Panjang, dan Cigudeg,
Kenyataan di lapangan masih jauh berbeda. Hingga Rabu dini hari tanggal 1 bulan Oktober, iringan-iringan truk tronton pengangkut material tambang masih terlihat memadati Jalan Raya Muhammad Toha, Parung Panjang. Kondisi ini menimbulkan keresahan warga, terutama ketika sebuah ambulan dilaporkan terhalang untuk melintas akibat padatnya jalur oleh kendaraan tambang. Ketua Aliansi Masyarakat Sipil Parung Panjang, Saiful Anwar, juga menegaskan bahwa masih banyak truk tambang beroperasi meski aturan penutupan sudah diberlakukan. Sejak pukul 21.00 sampai 23.00 WIB, kami pasang spanduk dukungan keputusan gubernur, tapi di jalanan justru truk-truk angkutan tambang melintas tanpa henti menuju Tangerang. Ini jelas melanggar aturan, ujarnya. Masyarakat berharap aparat dan pemerintahan segera menindaklanjuti instruksi gubernur di lapangan agar penutupan tambang tidak hanya sekedar pengumuman, tapi benar-benar memberi dampak nyata bagi keselamatan dan ketertiban warga. Saya tidak tahu ya, apakah truk bisa lewat itu, di jalannya itu ada aparat seperti polisi yang mengatur atau tidak, kawan-kawannya. Tetapi kalau misalkan truk nakal-nakal ini masih bisa berjalan, masih bisa melewati jalanan yang ada di Parung Panjang dan sekitarnya, dan keadaannya itu tidak ada aparat seperti polisi, ya, maka polisi, ini adalah kewajiban Anda untuk mengatur kendaraan-kendaraan yang ada di tempat itu agar tertib. Mengapa? Karena apabila tidak ada orang yang mengatur, maka kendaraan dengan bebas, kendaraan truk tambang dengan bebas melewati jalan-jalan tersebut, karena dia mengira bahwa lah ini cuman pengumuman saja, cuman kebijakan saja, tidak ada bukti nyatanya. Mana bukti nyatanya? Mana tidak ada bukti nyatanya? Yaitu nggak ada aparat. Mungkin pikirannya seperti itu sehingga truk-truk tambang dengan bebas melewati jalanan itu, kawan-kawannya. Oleh karena itu ya, bagi aparat nih, coba ya, jalanan-jalanan yang dilarang oleh Kang Deddy Mulyadi diatur oleh Anda agar jalanan-jalanan tersebut tertib dan warga tidak terganggu, kawan-kawan. Kurang lebihnya seperti itulah. Bagaimana nih pandangan kawan-kawan mengenai ini? Jangan lupa beri tanggapan melalui kolom komentar, dan jangan lupa like, share, subscribe. Saya Taufik Ahsan pamit mengundurkan diri dan terima kasih.